Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi bioteknologi pangan konvensional. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ronaldin Z, NIM Q1A118151, kelas ITPD 2018. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian bioteknologi pangan konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Mikroorganisme dapat berubah bahan pangan. Proses dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi. Hasilnya antara lain tempe, tape, kecap, dan sebagainya termasuk keju dan yogurt. Proses tersebut dianggap sebagai bioteknologi masa lalu. Ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Yang kedua itu mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan atau food mikrobiologi adalah salah satu cabang mikrobiologi yang mempelajari peranan mikrobia baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, atau ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroba di dalam bahan makanan, baik yang mendatangkan keuntungan, misalnya di dalam proses pembuatan, ataupun yang mendatangkan kerugian, misalnya di dalam proses pembusukan atau kerusakan. Peranan mikrobia di dalam pangan dapat dikehendaki atau tidak dikehendaki. Pada kesempatan kali ini, contoh fermentasi pangan yang saya akan paparkan yaitu tempe. Tempe adalah makanan tradisional yang berasal dari Indonesia dengan kandungan gizi yang sangat baik. Tempe dibuat dengan bahan utama yaitu biji kedelai, serta beberapa bahan lain yang menunjang proses fermentasi seperti beberapa jenis kapang, Rhizopus oligoporus, RH oryzae, RH stolonifer, kapang roti, atau RH arrhizus. Tempe selalu dijadikan menu utama oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, terdapat peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh para industri rumahan untuk memproduksi dan memasarkan tempe itu sendiri. Ciri-ciri pembuatan tempe yang benar yaitu tempe berwarna putih atau putih keabu-abuan. Warna putih dari tempe disebabkan adanya miselia jamur yang tampak pada permukaan biji kedelai. Tekstur kompak dan padat atau lunak. Aroma khas tempe, biasanya aroma tempe berbau asam. Tempe tidak hancur. Proses pembuatan tempe, pada bahan pembuatan tempe yaitu kacang kedelai, ragi tempe, daun pisang atau kantung plastik. Alatnya yaitu baskom, saringan, dandang, kompor, dan sotel kayu. Proses fermentasi. Pada saat proses pembuatan kedelai, kedelai dibersihkan. Setelah dibersihkan, kedelai direndam selama 1 malam. Setelah direndam selama 1 malam, kedelai dikupas kulitnya, terus dicuci. Setelah dicuci, dikukus selama 1 jam. Setelah dikukus selama 1 jam, didinginkan. Setelah dingin kedelai, ragi tempe dicampurkan. Setelah dicampurkan, dicetak atau dibungkus. Terus diragikan selama 1 malam. Setelah diragikan 1 malam, dibuka dan diletakkan di atas rak. Terus dibiarkan sehingga 1 malam lagi, sampai proses pembuatan tempe sempurna. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.